Kanceng lah mengkoilah selesai loh. Mis kalau sakit itu kita tanggung jawab majikan atau kita sendiri sih, Miss? Oke, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena setidaknya setelah viral kami minta take down. Kenapa? Kamu sakit gitu, Tante? Iya. Aku kan hari Sabtu itu kayak kedinginan gitu kan, Miss. Terus habis itu kan aku tuh lambungnya kayak sakit gitu lah. Terus kan aku kan kalau makan muntah, kalau minum muntah gitu kan, Miss. Nah terus kemarin tuh sama majikan tuh disuruh minum obatnya punyanya suami itu yang dulu itu dia tuh obat diare itu, Miss. Terus aku habis minum obat itu, Miss, aku itu nggak bisa tidur, Miss, malahan, Miss. Katanya ini, aku kan bilang ini kan obat diare, aku bilang gitu kan. Dia bilang biar kamu perutnya itu yang ada di dalam perut itu biar keluar, soalnya di dalam perutmu tuh ada saikannya gitu. Terus kemarin kan aku terus gimana, kalau hari ini mau berobat nggak ada dokter, ya besok loh aku mau berobat, aku bilang gitu. Nanti kalau kamu sudah muntah ya itu sembuh gitu. Terus? Tapi aku rasakan sampai sekarang itu kalau minum muntah, kalau makan, kalau nggak dipaksa makan roti aja. Aku dari hari Sabtu sih masih makan nasi, hari Minggu Senin tuh nggak bisa makan nasi, Miss. Habis liburan atau bagaimana? Enggak, aku kan nggak pernah libur, Miss. Aku tuh kan jaga anak, Miss. Iya. Anaknya nggak bisa Kalau sakit itu yang menanggung majikan, Mbak. Sebaiknya ke dokter, tapi tanya majikan dokter mana yang boleh. Karena ada dokter yang tidak berasuransi. Jadi ke klinik atau kemana itu harus tanya majikan dulu. Tapi kalau kamu kalau mau itu ke dokter umum, tapi ya gitu antriannya mungkin sampai setengah hari sampai 1 hari. Karena dokter rumah sakit. Tapi lagi dokter privat tapi bayarnya mahal. Sementara asuransi cuman covernya tergantung ya, ada yang 100 lebih, ada 200 lebih, ada yang 300 lebih lah. Punya majikanmu itu yang cover berapa kan aku nggak tahu. Dulu sih pernah 1 kali, aku kan ikut dia kan 7 tahun. Pernah 1 kali itu disuruh di dokter bawah itu dulu 400. Karena terus aku disuruh minta kwitansi gitu, kwitansi dari dokter gitu. Wajib minta kwitansi kan, mereka harus klaim ke asuransi. Nah pertanyaannya kalau apakah kamu diberikan asuransi atau enggak, ini pertanyaannya ke majikan. Dulu sih aku disuruh itu pas waktu dekat sini tuh sakit itu, kamu berobatnya di situ ya, nanti minta asuransi. Lah sekarang sudah ikut 7 tahun masa iya nggak diizinkan lihat dokter? Nggak tahu itu orangnya itu kayaknya maunya aku kemarin bilangnya apa, Miss? Katanya tuh kalau kamu sakit yang itu kerjaan siapa yang handle kerjaan, bilangnya gitu. Dulu kok malah aku gitu? Berjuang. Aku berjuang tuh seperti ini. Aku berjuang itu mertahanin anaknya tuh, aku 7 tahun rela nggak pulang. Oke. Giliran kamu sakit? Giliran aku sakit, aku udah 2 kali ini minta berobat. Dulu waktu kena corona ya, aku minta berobatin. Akhirnya apa? Aku cuma minumnya panadol gitu, Miss. Sampai sembuh sendiri, Miss. Aku ngerebus jahe, ngerebus jeruk nipis gitu, Miss. Oke, jadi artinya adalah majikanmu hanya butuh kamu saat kamu sehat saja. Iya, ternyata seperti itu. Padahal aku berjuang. Kalau Miss Yuni, aku nggak mau nyebutin penyakitnya anaknya ya. Nanti saya WA saja, Miss. Biar Miss Yuni tahu pengorbananku itu seperti apa gitu. Oke. Kan Miss Yuni selalu menyarankan jangan pernah berkorban untuk orang lain.
Karena mereka belum tentu mau berkorban buat kamu. Jaga kesehatanmu sendiri sayang. Saat kamu sakit nggak akan ada orang yang peduli sama kamu. Bener nggak saya ngomong kayak gini? Bener, ternyata bener, orang sini tuh diikutin terlalu lama itu, dia itu nggak malah baik, nggak ternyata. Berarti apa yang Miss Yuni katakan, walaupun tidak semua ya, walaupun tidak semua majikan ya, tapi benar nggak yang Miss Yuni selalu katakan bahwa semakin lama diikuti, selalu nonton konten Miss Yuni itu benar, ternyata kelihatan buruknya itu dia. Saat kita sakit itu loh Mbak, yang kelihatan itu saat kita sakit. Jadi kalau majikan bisa menilai baik dan tidaknya itu saat kita sakit, bagaimana reaksi beliau, bagaimana majikan memperlakukan kita. Kalau majikan yang baik, mereka akan tetap menyayangi kita. Ada kok yang sampai kanker parah banget, tetap dibiayai, tetap bekerja seperti biasanya, seolah-olah dia tidak punya penyakit, jadi mbaknya nggak down. Tapi kalau majikan yang apa adanya, padahal tuh kemarin itu ya Miss ya, aku tuh ya, padahal habis minum obat itu tuh pusing kayak muter-muter tuh kepala, ya kan? Pusing. Aku juga masih nyuci kamar mandi dulu itu masih tak cuci. Apa kewajibanku masih aku jalani semua. Tapi dia ngomong, kalau kamu sakit nanti gimana? Kerjaanmu gimana? Bilang gitu terus. Oh, ternyata kok aku pertahanin perjuangan kamu seperti itu. Bilang gitu Mas. Ya Allah. Dia kan nggak pernah kehilangan nih. Mungkin kalau dia dapat pembantu yang jahat, dia baru sadar siapa kamu. Dia akan tetap mencari kamu. Nah ini kelemahannya orang Hongkong ya. Mereka itu lupa apa yang kita lakukan. Pembantu yang baik mereka sia-siain. Tapi ada juga Cece yang over. Ngerti nggak? Jadi karena sudah lama Cecenya yang menye-menye. Jadi ya itu kalau dibilang hidup ini tidak adil, ya saya tidak ingin komen ya, karena adil dan tidak kan tergantung dari hati kita. Kayak jenengan aja kalau bilang nggak adil, ya nggak adil kan. Giliran sama sakit nggak dipedulikan. Terus aku kan pernah melihat konten Mas Yuni itu, kalau orang sakit kan nggak mungkin dikembalikan ya Miss ya. Tergantung sakitnya apa. Tapi pastinya selagi kamu sakit dan dapat cuti sakit dari rumah sakit, tidak boleh dipulangkan. Oh gitu ya Miss. Betul. Jadi tapi kalau nggak ada surat sakitnya dari dokter, ya nggak bisa dong sayang kita ngomong sendiri sakit. Paham nggak maksud saya? Iya. Jadi kalau sakit kan itu mau diajak. Kalau sakit itu divonis dari dokter, bukan kita yang sakit. Oh gitu ya Mas. Kalau ada surat dari dokter kalau benar-benar sakit nggak boleh dipulangkan gitu ya Mas. Betul, selagi masih cuti sakit. Gitu. Kemarin tuh kan mau diajak hangsan kan Miss. Aku kan ngomong, mana mungkin enggak makan aja enggak, itu kok mau diajak hangsan. Katanya hangsan itu biar sehat, itu cuacanya baik gini-gini. Tapi kan aku kan enggak ada daya kan Miss, enggak makan enggak minum loh. Kalau makan muntah, kalau minum muntah loh Miss. Suasananya kurang baik malah diajak hangsan, yo jepat-jepat lan pingsan-pingsan di tempat lain gimana? Mereka tanggung jawab nggak? Ntar malah marah lagi. Bener nggak? Iya, orang sini tuh ya Allah gila, bener-bener gila. Makanya kan saya bilang cinta di atas kontrak, jangan terlalu over, tapi jangan juga menye-menye. Ya kita ambil sewajarnya, jangan keterlaluan juga cintanya, jangan keterlaluan juga bencinya. Yang sedang-sedang saja. Setuju nggak dengan kata-katanya Miss Yuni ini? Iya, bener Miss. Jadi jangan take over semuanya. Makasih ya Miss ya sarannya ya Miss ya. Oke, jaga kesehatan ya sayangnya. Iya. Yuk kalau ada apa-apa nanti telepon Miss Yuni, hubung Mas Yuni lagi. Siap. Terima kasih. Yuk, Waalaikumsalam. Oke. Inilah kenyataannya. Jadi banyak sekali majikan yang tidak peduli dengan kesehatan pembantunya. Padahal saya pribadi itu kalau lihat Cece saya tenaganya terforsir terlalu, itu saya selalu bilang istirahat saja Cece. Kenapa? Karena saya tidak ingin kalau dia sakit itu bagaimana dengan pekerjaan. Sebenarnya benar sih dengan apa yang dikatakan oleh majikan itu. Kalau kamu sakit terus kerjanya gimana? Nah, untuk menanggulangi Cecenya agar nggak sakit, ya makan cukup, istirahat cukup, dan kalau sakit ya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Jadi biar nggak over sakitnya itu, biar nggak terlalu lama gitu loh.
maunya sehat terus, giliran sakit nggak mau, terus makan kurang, istirahat kurang, ya sulapan dong kalau cecenya nggak sakit, bener nggak sih? Jadi ya itulah majikan. Mereka hanya butuh tenaga kita. Jadi saya selalu bilang jangan terlalu pede, jangan terlalu GR kalau dapat majikan baik. Tapi bagi yang benar-benar baik, saya no comment ya. Ini karena memang ada majikan, beberapa majikan yang benar-benar baik, tulus dari hati, itu memang benar-benar ada. Tapi tidak banyak juga majikan yang hanya manis di bibir. Pokoknya selalu semangat teman-teman, lakukan yang terbaik dengan versi kalian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, yang saya tahu adalah bekerja lebih keras lagi, belajar lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi, dan tanamkan pada hati sendiri bahwa seenak-enaknya di negeri orang lebih enak di negeri sendiri. Itu kenyataan. Jadi kita mengumpulkan pundi-pundi di luar negeri, gunakan dengan sebaik mungkin, dan setelah kita mendapatkan pundi-pundi tersebut, kita bawa pulang nih ke Indonesia, menikmatin keindahan Indonesia, keragaman Indonesia, kedamaian di Indonesia. Karena saya saja yang menikah dengan orang Hong Kong, saya memilih untuk tinggal di Indonesia karena di Indonesia memang lebih damai, lebih banyak, lebih segalanya ya. Biaya hidup juga sangat murah sekali ya. Jadi kalau kita sudah memiliki pundi-pundi tersebut, kita pulang Indonesia, kita menyimpannya dan juga memakainya sewajarnya, dan kita bisa menikmatin di hari tua di negeri sendiri. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan tetap semangat, lakukan yang terbaik menurut kalian, dan jangan lupa cintai diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan sampai ketemu di lain waktu. Bye bye.